Halo semuanya, perkenalkan saya Fatima Zahra dengan NIM G00230056 dari kelompok B9. Di sini saya akan sedikit membahas tentang anatomi yang berkaitan dengan laporan anatomi praktikum. Oke, jadi yang pertama itu ada dinding abdomen. Nah, dinding abdomen ini punya beberapa lapisan. Jika dilihat dari anterolateral, lapisan dinding abdomen ini jika dilihat dari superficial ke profunda atau dari luar ke dalam, itu yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada fascia Kemper dan fascia scarpa. Nah, kalau fascia Kemper, dia itu isinya lapisan adiposit atau lapisan lemak. Kalau fascia scarpa, dia itu lapisan membranosa. Kemudian ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dia itu sekat yang membatasi muskulus satu dengan yang lainnya di regio abdomen ini. Kemudian ada musculi et aponeurosis. Nah, ini berisi muskulus-muskulus atau otot-otot yang ada di regio abdomen. Kemudian ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, ada peritoneum parietal. Nah, si peritoneum parietal ini dia itu peritoneum atau selaput yang menyelubungi langsung dinding abdomen dari dalam. Nah, kalau ini itu peritoneum visceral. Kalau peritoneum visceral, dia itu peritoneum atau selaput yang membungkus secara langsung organ-organ visceral atau organ-organ dalam tubuh kita gitu. Nah, kalau ini itu lapisan dinding abdomen jika dilihat dari posterior. Nah, sebenarnya lapisan dinding abdomen di anterolateral dan posterior itu hampir mirip. Kalau yang posterior dari luar ke dalam itu yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis, juga sama, ada fascia Kemper dan fascia scarpa. Fascia Kemper berisi lapisan lemak, dan fascia scarpa yaitu lapisan membranosa. Nah, bedanya di lapisan dinding abdomen posterior, dia itu tidak ada fascia profunda gitu. Jadi langsung musculi et aponeurosis itu. Kemudian ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal gitu. Oke, next. Nah, ini muskulus-muskulus atau otot-otot yang ada di regio abdomen. Nah, kalau dari anterior, dia itu ada flat muscle sama vertical muscle. Kalau flat muscle, dia itu ada musculus obliquus. Dari luar ke dalam, dia itu yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, kalau yang vertical muscle, dia itu ada dua, ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, musculus rectus abdominis ini, dia itu musculus yang membentuk six pack gitu. Nah, untuk musculus pyramidalis, dia itu hanya 20% aja orang yang punya, juga muskulusnya itu kecil. Jadi, kebanyakan orang tuh nggak punya musculus pyramidalis gitu. Oke, next. Nah, ini buat musculus abdomen di bagian posterior. Nah, tadi kan di lapisan dinding abdomen posterior itu kan ada musculi et aponeurosis. Nah, bagian itu sendiri itu dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama atau lapisan paling luar itu ada musculus latissimus dorsi. Nih. Nah, di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Nah, untuk lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinal, ada musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis gitu. Oke, next. Nah, ini untuk rectum proprium. Jadi, rectum proprium ini di sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura anorektal. Nah, makanya kalau dilihat dari lateral, ini tuh terlihat seperti huruf S gitu.
Kemudian di sisi dalamnya itu tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini itu ada rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti gitu. Kemudian di bagian bawah itu ada linea anorectalis atau anorectal junction. Dia itu sebagai zona transisi yang menghubungkan antara rektum dengan kanalis analis gitu. Oke, next. Nah ini untuk bagian kanalis analis. Nah, kanalis analis sendiri itu punya beberapa segmen. Nah, yang pertama itu ada zona kolumnaris. Nih. Nah, zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal, yaitu kolumna analis atau Morgagni gitu. Nah, ini zona kolumnaris. Kemudian ada pecten analis. Nah, pecten analis ini epitel squamous kompleks non-kornifikasi yang dapat menimbulkan zona putih di mukosa yang disebut zona alba. Kemudian ada zona kutanea ani. Nah, zona kutanea ini adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Kemudian si kanalis analis ini juga memiliki beberapa permukaan. Yang pertama itu ada kolumna rectalis. Nah, kolumna rectalis ini juga bisa disebut sebagai kolumna analis atau Morgagni, yaitu lipatan tunika mukosa longitudinal nih. Nah, ini kolumna analis. Kemudian ada valvula analis. Nah, valvula analis ini pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna bagian kaudal gitu. Kemudian ada sinus analis. Nah, sinus analis atau sinus rectalis ini adalah cekungan di antara valvula analis gitu. Oke, nah ini muskulus apa aja sih yang ada di kanalis analis? Jadi muskulus-muskulusnya itu ada musculus sphincter ani externus, musculus sphincter ani internus, musculus puborectalis, dan musculus corrugator ani. Nah, musculus sphincter ani externus dan musculus puborectalis ini tipenya itu otot skelet. Kalau yang musculus sphincter ani internus dan corrugator ani, dia itu tipenya otot polos. Gitu. Oke, next. Nah, ini neurovaskularisasi anorektal. Jadi untuk arterinya itu ada arteri rectalis yang superior, kemudian ada arteri rectalis media, dan ada arteri rectalis inferior gitu. Untuk venanya itu ada sama seperti arterinya, ada vena rectalis superior, ini vena rectalis superior, kemudian ada vena rectalis media, dan vena rectalis inferior gitu. Nah, untuk arteri tadi, arteri rectalis superior, dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Kalau yang arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior, dia itu cabang dari arteri iliaca interna gitu. Nah, untuk venanya, yang vena rectalis superior, dia itu nanti akan bermuara ke vena mesenterica inferior, kemudian ke vena porta. Kalau yang vena rectalis media nanti akan bermuara ke vena iliaca interna, kemudian ke vena cava inferior. Kalau yang vena rectalis inferior, dia itu akan bermuara ke vena pudenda interna, kemudian akan ke vena iliaca interna, dan ke vena cava inferior gitu. Untuk inervasinya, anorektal ini secara simpatis itu oleh nervus plangno-lumbalis. Kalau yang parasimpatis itu oleh nervus planici pelvici gitu, atau nervus ericanthus. Next, kemudian ini ada peritoneum. Nah, peritoneum itu apa sih? Jadi, peritoneum itu adalah membran serosa yang melapisi rongga perut yang terdiri dari sel-sel mesotelial yang didukung oleh lapisan tipis jaringan fibrosa dan secara embriologis berasal dari mesoderm.
Nah, peritoneum ini berfungsi untuk menopang organ perut dan berperan sebagai saluran jalannya syaraf, pembuluh darah, dan saluran limfatik. Struktur yang dibatasi oleh rongga peritoneum mungkin bersifat intraperitoneal atau retroperitoneal. Nah, apa sih organ intraperitoneal dan retroperitoneal itu? Nah, kalau organ intraperitoneal itu tuh organ-organ yang seluruh permukaannya dilapisi sama peritoneum. Kayak misalnya gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, lien, hepar gitu. Nah, kalau organ retroperitoneal, dia itu organ-organ yang dilapisi peritoneum hanya di bagian anteriornya saja. Nah, organ-organnya itu ada singkatannya, kayak lebih gampang itu Sedgwick. Jadi ada suprarenal gland, ada aorta, duodenum kecuali yang pars superior, kemudian ada pankreas kecuali pars cauda, kemudian ada ureter, ada colon ascendens et descendens, ada kidney atau ginjal, kemudian ada esophagus dan ada rectum gitu. Next. Nah, ini itu adalah duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada mesenteri, yang kedua ada omentum, dan yang ketiga ada ligamentum peritonei. Nah, mesenteri itu apa sih? Jadi mesenteri itu apa ya? Alat penggantung, ibaratnya sebagai alat penggantung organ gitu. Misalnya mesenteri di kolon berarti namanya mesokolon. Kalau di appendix berarti mesoappendix gitu. Nah, kalau omentum dia itu membentang dari gaster dan proximal duodenum. Nah, untuk ligamentum peritonei dia itu melekatkan organ satu ke organ lain atau ke dinding posteriornya abdomen gitu. Nah, ini untuk mesenterium. Ini bursa omentalis itu omentum, salah satu jenis omentum gitu. Next. Nah, ini untuk omentum. Nah, omentum sendiri itu ada omentum minus dan omentum majus. Nah, omentum-omentum ini terdiri dari ligamentum. Kalau omentum minus itu terdiri dari ligamentum gastroduodenal dan ligamentum maaf. Kalau omentum minus, dia itu terdiri dari ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Nah, kalau yang omentum majus, dia itu terdiri dari ligamentum gastrophrenicia, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal gitu. Nah, ini untuk omentum minus, ini untuk omentum majus gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada cavum peritoneum. Nah, cavum peritoneum ini adalah bagian rongga perut yang dibatasi oleh peritoneum. Jadi rongga-rongga yang ada di perut gitu. Nah, si cavum peritoneum itu ada 2. Cavum peritoneum major atau saccus major atau greater sac. Nah, cavum peritoneum major dia itu ruangan atau rongga besar yang terbentuk dari cavum peritoneum. Nah, kalau digambar dia itu gambar ini dia itu yang warnanya merah. Nah, ini cavum peritoneum yang major. Kalau cavum peritoneum yang minor atau yang tadi yang disebut bursa omentalis atau lesser sac, dia itu sama seperti cavum peritoneum yang major, cuma dia itu ukurannya lebih kecil. Nah, kalau digambar dia itu yang warna biru. Nah, cavum peritonei major sama cavum peritonei yang minor itu dibatasi dan dihubungkan dengan suatu foramen yang disebut foramen epiploica winslowi gitu. Oke, next. Sudah. Terima kasih.